Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kreatif Indonesia, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini, Bu Sulis akan menemani kalian belajar dari rumah melalui channel YouTube Ruang Siar Guru. Anak-anak, silahkan siapkan buku dan alat tulis kalian dulu ya. Sudah siap? Pada kesempatan kali ini, kita memasuki pembelajaran tema 2 dengan materi kosakata dan konsep benda cair. Tujuan belajar hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian benda cair. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri benda cair. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh benda cair. Anak kreatif, sebelum kita mulai belajar, masih ingatkah dengan protokol kesehatan yang harus kita patuhi di masa pandemi ini? Coba, kalau masih ingat, kira-kira apa saja ya yang harus kita lakukan? Ya, beberapa hal yang harus kita lakukan selama masa pandemi ini, diantaranya selalu jaga kesehatan, rajin mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak dan jauhi kerumunan, dan jangan lupa selalu memakai masker jika keluar rumah. Anak kreatif, bagaimana ya cara mencuci tangan yang benar? Mari kita saksikan video gerakan cuci tangan yang benar berikut ini. Basahi tangan dengan air, kemudian ambil sabun. Gosok kedua telapak tangan. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Bilas dengan air mengalir. Tutup keran menggunakan punggung tangan dan keringkan tangan menggunakan tisu. Tangan sudah terbebas dari kuman. Anak-anak, setelah kita melihat video cuci tangan tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Ya, mencuci tangan harus menggunakan sabun dan air mengalir. Ingat, air yang mengalir. Salah satu contoh air yang mengalir adalah air keran. Anak kreatif, mari kita lihat ilustrasi gambar berikut ini. Anak-anak, Gatot ternyata juga sedang menggunakan air keran. Gatot ingin mengisi pistol air mainannya dengan air. Ternyata Ibu Gatot pernah bilang kepada Gatot bahwa air termasuk benda cair. Kemudian Gatot bertanya kepada ibunya, apakah benda cair itu, Bu? Nah, anak-anak, kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan Gatot? Coba, apakah benda cair itu? Ya, benda cair adalah
benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya? Mari kita buktikan. Kita akan melakukan percobaan pertama. Bu Sulis memiliki air sirup dalam 3 botol. Nah, botol yang Bu Sulis gunakan ukurannya sama, sehingga air sirup yang ada di dalam botol banyaknya sama. Selanjutnya, Bu Sulis memiliki gelas, toples, dan botol kosong. Nah, nanti Bu Sulis akan menuangkan masing-masing air sirup ke dalam gelas, toples, dan botol kosong. Nah, perhatikan ya. Ya, sudah Bu Sulis tuangkan semuanya. Sekarang perhatikan bagaimana bentuk air sirup sekarang. Apakah sesuai dengan tempatnya ataukah berbeda? Ya, dari hasil percobaan pertama dapat kita lihat bahwa bentuk sirup sesuai dengan gelas, toples, dan botol. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bentuk benda cair sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Nah, anak-anak, kira-kira kalau kita tuangkan di tempat yang berbeda-beda, apakah banyak airnya masih tetap sama? Apakah air sirup ukurannya masih tetap? Nah, kita buktikan sama-sama. Kita lakukan percobaan yang kedua. Bu Sulis akan menuangkan kembali air sirup ke dalam botol yang semula. Perhatikan ya. Kita menggunakan bantuan corong air agar air tidak tumpah.
Ya anak-anak, sudah kita tuangkan semua, kita kembalikan ke botol yang semula. Nah, sekarang perhatikan, apakah air sirup yang ada di dalam botol berkurang atau masih sama? Nah, ternyata air sirup yang ada di dalam botol masih tetap sama. Nah, sehingga hal ini membuktikan bahwa benda cair memiliki ukuran yang tetap. Setelah anak-anak memahami pengertian dan ciri-ciri benda cair, coba temukan mana benda yang bukan benda cair dari gambar-gambar berikut ini. Anak-anak bisa menuliskan jawabannya di buku tulis. Ya, benda yang bukan benda cair adalah tas, sepeda, dan balon. Nah, anak-anak, contoh-contoh benda cair yang ada di sekitar kita antara lain ada saus tomat. Nah, saus jika diletakkan di dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Jika diletakkan di dalam mangkuk, maka bentuknya seperti mangkuk. Kemudian ada air mineral. Nah, anak-anak, air mineral sangat bagus untuk kesehatan. Anak-anak harus minum air mineral atau air putih paling tidak 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Nah, selanjutnya ada minyak goreng. Minyak goreng bentuknya sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Seperti terlihat pada gambar, minyak goreng diletakkan dalam botol yang berbeda-beda. Kemudian ada madu. Madu juga sangat baik dikonsumsi untuk kesehatan. Nah, contoh selanjutnya ada air sirup. Nah, walaupun anak-anak suka minum minuman yang manis dan berwarna, namun anak-anak harus mengurangi minuman manis dan berwarna agar tubuh kita tetap sehat. Nah, anak-anak, masih banyak sekali contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Nanti anak-anak bisa temukan sendiri atau minta bantuan kepada orang tua menyebutkan contoh-contoh benda cair di sekitar kita. Nah, anak-anak, saatnya kita melemaskan otot-otot tangan. Kita akan menuliskan kesimpulan belajar hari ini. Tolong anak-anak menyiapkan buku tulis dan alat tulis dulu ya. Sudah siap? Mari kita mulai. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Ciri-ciri benda cair. Yang pertama, bentuk benda cair sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Yang kedua, memiliki ukuran yang tetap. Setelah kita belajar hari ini, tugas anak-anak hari ini adalah menuliskan 5 kalimat berdasarkan pengalaman anak-anak menggunakan benda cair di kehidupan sehari-hari. Contoh, saya minum air 8 gelas sehari. Atau bisa juga, saya suka minum madu. Nah, silahkan anak-anak tulis di buku tugas dan tunjukkan dan mintalah komentar gurumu masing-masing untuk diberi penilaian. Anak kreatif Indonesia, sampai di sini belajar kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and share channel YouTube Ruang Siar Guru. Oh iya,
Kalau kalian melihat tayangan YouTube, jangan lupa didampingi oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa. Tetap jaga kebersihan, rajin berolahraga, rajin cuci tangan menggunakan sabun, dan pakai masker jika keluar rumah. Tetap semangat belajar, maju terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.